Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau bahas komik manhwa berjudul I Became a Tyrant of the Divine Tower, di mana kisah ini bercerita tentang seorang gamer yang berhasil menamatkan game tersulit di dunia. Dia adalah orang pertama dan mungkin satu-satunya yang menamatkan setelah game itu rilis 10 tahun lamanya. Lalu kejadian aneh menimpanya, jiwa si gamer terserap masuk ke dalam game itu sendiri. Dan di video kali ini cerita melanjutkan part sebelumnya, di mana kelima napi yang berada di hadapan Ash kali ini adalah dari ras Elf. Mereka adalah pasukan kekaisaran bernama Aegis Counter Intelligence Corps. Pemimpin mereka bernama Gadahen. Lucas dan Evelyn nampak syok saat mendengar nama itu. Reaksi mereka sangat wajar karena tim itu yang menangani segala urusan bawah tanah kekaisaran, pasukan Black Ops milik keluarga kekaisaran atau dikenal sebagai anjing pemburu kekaisaran. Ash mulai menginterogasi pemimpin pasukan. Ia menanyai nama asli dari masing-masing mereka. Namun Gadahen berkata anggota korps tidak memiliki nama asli. Nama alias adalah nama mereka. Kemudian Ash melanjutkan, dari rumor yang ia dapat, Gadahen dan yang lainnya dijatuhkan hukuman karena berkhianat. Dengan enteng Gadahen mengiyakannya. Dari sejak 3 bulan yang lalu mereka berdiri di hadapan peradilan militer ibu kota. Dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka sudah sangat jelas. Gadahen merasa bingung, kenapa Yang Mulia Ash menanyakan kembali pertanyaan yang sudah jelas. Yang perlu dilakukannya adalah menghukum mereka dengan cepat. Mendengar itu membuat Ash keringat dingin, karena hal itulah yang sebetulnya Ash hindari, membunuh selain monster, dan sebetulnya Ash ingin menjadikan mereka pasukannya. Ash mencoba bersikap tenang. Ia mulai berjalan mendekati mereka dan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gadahen. Tempat misi terakhirmu dan timmu adalah Bringer Dukdom, bukan? Tanya Ash membuat Gadahen terkejut karena Ash bisa mengetahui tempat yang menjadi misi ia dan timnya. Ternyata Ash dapat mengetahui semua informasi dari sistem window miliknya, dan karena status Gadahen sebagai pasukan bayangan, informasi yang diberikan hanya informasi resmi, di mana dan kapan dia dikirim, serta kapan dia akan dihukum mati. Tapi meski begitu, Ash bisa menebak garis besarnya. Tim Gadahen dikirim ke Dukdom tahun lalu, dan seorang duta Everblack tewas terbunuh 9 bulan yang lalu di sana. Setelah kejadian itu, hubungan kedua negara memanas yang mengakibatkan pecahnya perang 6 bulan yang lalu. Peperangan itu pun masih berlanjut hingga sekarang. Dan Aegis Counter merupakan pasukan rahasia assassin kekaisaran. Dari semua yang Ash sampaikan, Gadahen hanya terdiam. Ash menyimpulkan diamnya adalah kebenaran atas asumsi yang ia sedang uraikan. Inti dari uraian itu adalah orang penting dari kekaisaran ingin menguasai Bringer Dukdom, tapi ia tidak mempunyai alasan yang bagus untuk memulai peperangan. Jadi mereka menggunakan seorang duta kekaisaran tewas di sana. Kejadian itu menjadi alasan yang bagus untuk memulai perang. Asumsi pertama, kekaisaran mengirim duta besarnya ke Bringer Dukdom, lalu membunuhnya dengan menggunakan pasukan khusus. Kedua, kekaisaran lalu menyalahkan Bringer Dukdom atas kejadian itu, lalu memulai perang. Dan jika 3 bulan yang lalu setelah menyelesaikan misi yang diberikan kekaisaran, Gadahen dan timnya langsung ditahan tanpa penjelasan, dan hakim lantas memberikan hukuman mati kepada Gadahen dan timnya dengan tuduhan berkhianat. Gadahen mulai angkat bicara. Kalau apa yang Ash sampaikan itu benar, berarti dia dan timnya dibuang secara tidak adil setelah menjalankan misi. Mereka pun tidak akan hanya diam menunggu mati, tentunya akan melakukan perlawanan dan kabur. Kemudian kata-kata Ash kembali menskakmat Gadahen. Ash berkata jika kekaisaran memiliki tawanan, karena kaum elf sedang hidup sebagai budak,
Dan untuk balasan karena menjalankan misi dengan baik, lalu setuju untuk mati, kaum elf yang menjadi budak akan mendapatkan hadiah yang pantas dari kekaisaran. Mendengar itu, Godhen hanya terdiam, yang menandakan jika apa yang As ucapkan itu adalah kebenaran. Di dunia itu, spesies humanoid lainnya seperti elf atau dwarf sudah turun kasta menjadi budak. 100 tahun yang lalu, semua negara humanoid runtuh kala perang melawan manusia, dan orang-orang yang selamat terpaksa hidup sebagai budak. Kekaisaran Everblack memimpin kemenangan umat manusia waktu itu dan mendapatkan kekuasaan atas benua ini. Lalu jumlah budak di dunia ini semakin sedikit, mayoritas terjebak di distrik elf dan hidup dalam kemiskinan. Jadi bagi para elf yang bekerja sebagai pasukan rahasia kekaisaran, menunggu kematiannya sudah jelas alasannya karena nyawa kaum mereka sedang terancam. Bahkan sang elf queen yang akan muncul 3 tahun lagi akan bergerak karena alasan itu. Kemudian As berkata, mengorbankan diri mereka demi kehidupan sebangsa merupakan pengorbanan yang mulia, tapi di saat bersamaan itu merupakan tindakan yang bodoh. Godhen kemudian menimpali, jika apa yang disampaikan As benar, itu tidak mengubah apapun. Ia tidak mengerti kenapa yang mulia As repot-repot berpidato kepada tahanan yang akan dihukum mati. Godhen merasa As sedang menertawakan hidupnya, dan ia juga beranggapan apa yang dilakukan As adalah cara keluarga kekaisaran menghibur diri mereka sendiri. As pun memperlihatkan surat tugas yang dikirim oleh kekaisaran. Di sana hanya mengatakan laksanakan eksekusinya, jadi kekaisaran tidak menyebut caranya. As bisa saja mengeksekusi Godhen dan yang lainnya dengan cara yang ia inginkan. Akan tetapi, tempat mereka sekarang adalah garis depan, di mana monster-monster dengan kekuatan dahsyat sering menyerbu tempat ini. Itu berarti As dapat mengirimkan Godhen dan timnya ke garis depan, lalu melaporkan kepada kekaisaran bahwa eksekusinya telah dilaksanakan. As pun menjelaskan sebelumnya ia meminta bantuan kepada kekaisaran, namun mereka malah mengirim para narapidana mati. Jadi ia menganggap hal itu sebagai lakukan saja sesukamu. As kemudian bertanya, apakah kau ingin hidup? Sontak pertanyaan itu membuat Godhen terdiam. As melanjutkan, jika kaum elf tidak dalam keadaan berbahaya, apa Godhen ingin mengulur kematiannya dalam kehidupan yang menyedihkan ini? Godhen menjawab, apa yang bisa mereka capai jika mereka terus hidup? Menurut As, Godhen dan yang lainnya dapat melakukan hal apapun jika mereka tetap hidup. Namun Godhen mendengar itu hanya seperti harapan palsu. Anda bisa mencambuk kami dan menebas tubuh kami, lalu memotong sisa tubuh kami untuk dijadikan makanan anjing. Kami tidak peduli cara Anda mengeksekusi kami, tapi tolong jangan beri kami harapan, teriak Godhen yang merasa kata-kata As itu sebuah kemustahilan dalam hidup mereka. Harapan merupakan hal yang menyakitkan untuk mereka. Beberapa golongan hidup sambil dihujani keputusasaan, karena jika mereka mengharapkan sesuatu atau mendambakan masa depan yang cerah, mereka akan terhianati. Dan kalau mereka menyerah, setidaknya mereka tidak akan tersakiti. Kemudian As menjelaskan kalau dirinya tidak berniat memberikan masa depan yang cerah kepada Godhen dan yang lainnya. Dari awal As memang tidak ingin memberi mereka sebuah harapan, karena hal itu bukanlah yang bisa ia berikan. Yang ingin As berikan kepada mereka adalah sebuah kesempatan untuk tidak menghabisi hidup mereka. Godhen mempertanyakan kenapa As begitu bersikeras ingin memberi kesempatan itu kepada dirinya. As melakukan itu karena tempatnya saat ini membutuhkan bantuan Godhen. Meski terdengar seperti putus asa, As mencoba mengatakan alasan kenapa ia membutuhkan kekuatan mereka saat itu juga. Jadi garis depan saat ini kekurangan pasukan. Benteng membutuhkan petarung yang tangguh. Jika Godhen dan timnya mau membantu melindungi benteng di garis depan, maka kerjasama itu akan memudahkan mereka membasmi para monster. Karena invasi monster saat ini semakin kuat, dan jika tempat itu berhasil diterobos, maka distrik tempat para kaum elf tinggal juga akan terkena dampaknya. Menjaga garis depan itu sama dengan menjaga kaum mereka. Kemudian As menundukkan kepalanya. Ia telah mengatakan banyak hal, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Godhen.
Teruslah hidup dengan kehendak kalian, tapi bantu kami melindungi kaummu dengan cara membantu kami di garis depan ini. Ucap Ash dengan gagah menggambarkan sosok pemimpin yang berwibawa. Godhand memberikan jawaban. Seperti yang diucapkan Yang Mulia Ash sebelumnya, Godhand sudah membuat janji di Aegis Contour sebagai misi yang dilakukan mereka berlima. Kaum mereka akan menerima pasokan pangan selama 1 tahun. Tentu saja Godhand tidak ingin mati, tetapi kondisi kaumnya yang mengkhawatirkan membuat jiwa mereka sangat siap untuk mati demi keberlangsungan kehidupan bangsanya. Jika Ash tidak bisa bertanggung jawab atas Godhand dan yang lainnya, maka ia meminta Ash untuk membunuhnya saat itu juga. Tetapi jika Ash berniat untuk membawanya, maka Godhand meminta Ash untuk bertanggung jawab atas mereka sampai akhir. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Sebagai pangeran ketiga Ash von Hitler Everblack, aku bersumpah atas nama dan darahku. Mendengar sumpah itu, Godhand sebagai ketua dari pasukan khusus tim 8 Aegis Counter Intelligence bersumpah setia kepada Yang Mulia Pangeran Ash Everblack. Godhand dan yang lainnya melepas borgol yang mengikat mereka dengan mudah. Mereka bisa kabur kapan saja, tetapi mereka malah memilih untuk dirantai dengan sukarela. Kami hanyalah sebuah anak panah, kami hanyalah sebuah peluru, dan sehembus angin berlalu. Mohon gunakan kami sepuasnya, lalu buang kami tanpa ragu kalau saatnya tiba. Baiklah, aku akan merawat kalian dan menggunakan kalian dengan hati-hati. Anggota tim 8 Aegis Counter Intelligence yang dipimpin oleh Godhand berlevel 35 rank SR, Body Bag berlevel 29 rank R, Skull berlevel 25 rank N, Old Girl berlevel 28 rank R, dan Burnout berlevel 25 rank SR telah terdaftar sebagai anggota party Ash yang baru. Apakah Godhand dan yang lainnya akan mampu menahan serangan dahsyat dalam peperangan di stag keempat yang akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan? Dan apakah kaum elf akan terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh para manusia? Kisah lengkapnya terus pantengin channel ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.